Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat serta salamnya. Terima kasih kepada Bapak Dosen Imam Tohari, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila ini, dan juga teman-teman yang berbahagia. Saya di sini, perwakilan dari teman-teman kelompok 1, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pembahasan kali ini yaitu mengenai Pancasila. Saya di sini akan menjelaskan poin-poin penting yang akan saya bahas setelah ini. Yang pertama ada pengertian Pancasila, yang kedua landasan Pancasila, yang ketiga tujuan pendidikan Pancasila, dan yang terakhir pembahasan Pancasila secara ilmiah. Pengertian Pancasila. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila ini merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada lambang-lambang Pancasila ya. Yang kedua yaitu landasan Pancasila. Landasan Pancasila ini terdiri atas 4 landasan. Yang pertama ada landasan historis. Landasan historis ini merupakan fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Yang kedua ada landasan kultural. Landasan kultural ini yaitu pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Yang ketiga ada landasan yudiris. Landasan yudiris menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yudiris konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat ada landasan filosofis. Landasan filosofis ini menggunakan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Pembahasan yang ketiga ini yaitu mengenai tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila ini tidak lepas dari tujuan nasional dan juga tujuan pendidikan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut berperan aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan sikap dan perilaku seperti memiliki kemampuan mengambil sikap yang bertanggung jawab, memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan, serta cara pemecahannya, mengenali perubahan dan perkembangan iptek, memiliki kemampuan memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya. Tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mampu mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan masyarakat.
Yang keempat, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan tanah air, dan kesatuan bangsa. Pembahasan Pancasila secara ilmiah, yaitu berobjek. Semua ilmu itu harus memiliki objek, karena pembahasan ini itu juga memiliki objek yang di dalam ilmu falsafat pengetahuan dibedakan menjadi dua macam, yaitu objek farma dan objek materia. Objek farma Pancasila itu suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila atau dari sudut pandang mana Pancasila itu dibahas. Sedangkan objek materia Pancasila yaitu objek yang merupakan sasaran pembahasan Pancasila yang bersifat empiris maupun non-empiris. Yang ketiga, bermetode. Salah satu metode pembahasan Pancasila ini yaitu metode analitiko-sintetik, yaitu suatu perpaduan metode analisis dan sintesis. Yang ketiga, bersistem. Satu pengetahuan ilmiah harus merupakan suatu yang bulat dan utuh, baik berupa hubungan interrelasi yaitu saling berhubungan, maupun interdependensi yaitu saling ketergantungan. Yang terakhir, ada bersifat universal. Keberadaan suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal, artinya kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan situasi, posisi maupun jumlah tertentu. Pancasila bersifat universal atau intisari, esensi atau makna terdalam dari sila-sila Pancasila pada hakikatnya adalah universal. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan maupun ucapan. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.